Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Nabi bersabda, ni'matani maqbulun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kebanyakan manusia melalaikannya. Banyak manusia melupakannya. Banyak manusia tidak peduli terhadapnya. Banyak manusia lupa ketika dalam keadaan tenang, dalam keadaan dia kaya, dalam keadaan dia happy. Dia lupa kedua nikmat ini. Apa dua nikmat itu? As-sihhat wal farq. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sehatnya kita sehingga kita bisa datang salat subuh berjamaah pada Jumat hari ini. Kesempatan yang Allah berikan sehingga Allah berikan taufik kepada kita. Di antara begitu banyak muslim, di antara begitu banyak orang-orang, Allah pilih kita di antara semuanya bisa datang salat subuh berjamaah di Masjid Al-Anwar Barakah ini. Maka bersyukurlah Bapak dan Ibu sekalian, Allah pilih kita di antara begitu banyak hamba. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan manusia terbaik yang diutus di permukaan bumi ini, tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak yang sempurna. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah saya diutus, kata Nabi, kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bapak dan Ibu sekalian, sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan sebelumnya, pada tema sebelumnya, Bapak dan Ibu yang mengikuti, kita sempat membahas bagaimana beberapa tema sebelumnya, bagaimana posisi keberadaan seorang wanita di muka bumi ini itu punya pengaruh besar untuk kebangkitan Islam, untuk kemajuan sebuah negara, bahkan untuk peradaban dunia hari ini. Tidak terlepas dari keberadaan seorang wanita. Bagaimana kita melihat cerita sebelumnya, wanita yang lahir dari rahim seorang pejuang yang bernama Umar bin Abdul Aziz, yang sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, namanya akan dikenang. Seseorang yang telah menjabat hanya 2 tahun, 2 bulan, 5 hari, bisa mengubah dunia, bahkan menghilangkan kefakiran pada zamannya. Bagaimana dengan Imam Abu Hanifah, namanya akan dikenang sampai hari kiamat. Bahkan nanti ketika kita semua meninggal, cucu cicit kita akan terus mengenal namanya dari Imam Abu Hanifah. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Abu Hanifah? Siapa yang tidak kenal dengan Imam Malik? Siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i, ulama terbesar kita? Dan siapa yang tidak kenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal? 4 mazhab ini jamaah sekalian, mereka tidak lahir begitu saja di muka bumi ini. Mereka tidak lahir begitu saja, ya. Lahir seperti hari ini banyaknya orang yang lahir tanpa bapak, yang hari ini lahir alhamdulillah. Mereka lahir di permukaan bumi ini, yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda. Dan di sini kami menyampaikan hadis ini sebagai pencerahan buat kita semua, bahwasanya umat Islam tidak akan pernah padam, umat Islam tidak akan pernah jatuh, dan Islam akan terus tinggi sampai bahkan hari kiamat nanti. Begitu banyaknya ombak, begitu kerasnya ujian yang hari ini ditimpa oleh umat Islam, umat Islam tidak akan pernah padam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ba'atha ala kulli mi'ati sanah ala ra'si mi'ati kulli sanatin man yujaddidu laha dinaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengutus di setiap 100 tahun, di setiap 100 tahun, berarti setiap 1 abad, itu man yujaddidu laha dinaha. Dari 100 tahun itu Allah mengutus 1 orang yang akan memperbaharui agamanya, yang menjaga agamanya. Kalau kita melihat jamaah sekalian, jarak antara lahirnya mazhab pertama yaitu Imam Abu Hanifah, beliau meninggal kurang lebih pada tahun 150 Hijriah. Bagaimana beliau meninggal? Setelah beliau meninggal tidak lama lahir Imam Syafi'i, dan muncul ulama besar pada waktu itu yang dikenal dengan imam namanya Imam Malik. Setelah itu muncul lagi pada 100 tahun setelahnya Imam Syafi'i yang
sampai hari ini Timur Tengah, yang sampai hari ini Asia Tenggara, beberapa negara Afrika dan negara Timur Tengah memakai mazhab Syafi'i. Begitu juga dengan mazhab Maliki dan begitu juga dengan mazhab Ahmad. Jamaah sekalian yang berbahagia, apa yang kamu sampaikan? Dan setiap 100 tahun Allah mengutus manusia terbaiknya di permukaan bumi ini untuk menjaga agamanya. Pertanyaannya, siapakah tahun ini yang Allah utus di setiap 100 tahun kali ini? Siapakah di 100 tahun ini abad 21 yang dengan posisinya, yang dengan keberadaannya hari ini mempengaruhi dunia, dan dengan keberadaannya manusia hari ini gemetar. Musuh-musuh Allah takut dengan keberadaannya. Siapakah itu? Kita boleh mencari tahu siapa jemaah sekalian. Cukuplah hati kita menjawab siapa yang Allah utus di setiap 100 tahunnya mereka yang memperbaharui agamanya. Jemaah sekalian, sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini, dari cerita ini, dari apa yang kita sampaikan, peran seorang ibu tidak akan pernah terlepaskan. Ibu, ibu adalah madrasatul ula untuk anak-anaknya. Ya, ibu adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Bapak Ibu sekalian, kita kadang melihat risih kita melihat hari ini bagaimana fitnah yang begitu besar. Sakit hati, sedih kita melihat bagaimana hari ini keberadaan umat Islam. Gusaun ka gusai sai kata Nabi. Umat Islam hari ini jumlahnya banyak, tetapi seperti buih yang ada di lautan. Buih yang ada di lautan banyak, tapi seakan umat Islam hari ini tidak punya kekuatan di musuh-musuh Allah. Seakan umat Islam hari ini tidak punya kekuatan di dunia ini. Bagaimana Nabi SAW, bagaimana Umar bin Khattab memimpin seperti ke dunia pada waktu itu. Seorang, gimana Mus'ab bin Umar yang umurnya 17 mampu memimpin perang pada waktu itu. Hari ini umat Islam banyak tapi tidak mempunyai kekuatan. Peran ibulah di sini yang bisa memberikan posisi penting bagi seorang anak, bagi generasi hari ini umat Islam. Apalagi yang namanya pemuda. Kita Bapak Ibu sekalian punya program besar visi dan misi Amis Al-Barakah. Bapak Ibu sudah membaca bagaimana program kebangkitan umat Islam terkhususnya para pemuda. Dan kita mulai dari ibu-ibu lah yang punya peran. Wanita lah yang punya peran. Kata Nabi SAW, An-nisa'u imadul bilad. Idza salahat salahal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Kata Nabi SAW, perempuan adalah tiangnya negara. Ketika perempuan baik, maka baik negara. Dan ketika perempuan buruk, maka buruklah negara. Siapa yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga? Kita kalau seandainya Bapak Ibu sekalian, Nabi Adam tidak dikeluarkan dari surga, kita tidak lahir. Tapi apa? Dan siapa yang menyebabkan Nabi Adam keluar dari surga? Adalah bukan iblis. Iblis hanya sebagai pendorong. Tetapi yang menyebabkan Nabi Adam itu keluar dari surga adalah istrinya, Hawa. Ya. Hawa dibisik oleh syaitan. Sehingga Nabi Adam agak tidak enakan, saya bagaimana rayuan seorang wanita, akhirnya terjerumus ke Adam, memakan buah kurni dan dilemparnya dia ke dunia. Sehingga lihat jemaah sekalian, ketika Nabi Adam diusir, apa perkataan yang Allah abadikan di dalam Al-Quran yang selalu kita baca di setiap doa? Bapak Ibu yang belum tahu, ini perkataannya Nabi Adam alaihissalam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Apa doanya Nabi Adam alaihissalam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bapak Ibu sekalian, ini perkataannya Nabi Adam. Doa Nabi Adam yang sering kita ulang setiap salat, yang sering imam membacakan setiap salat, yang Allah abadikan perkataannya di dalam Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan merawati kami, maka sesungguhnya kami bagian daripada orang-orang yang merugi. Ya. Bagaimana istri daripada Nabi Lut alaihissalam? Bagaimana
jamaah sekalian, bagaimana karakter daripada Siti Maryam yang kita kenal. Siti Maryam, ya, tidak lama Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita 5 menit. Siti Maryam alaihissalam, bagaimana Allah abadikan ceritanya, bagaimana keagungan Siti Maryam. Ya. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusakit alaiki rutaban janiyya. Siti Maryam ketika hamil, jamaah sekalian, ya kita tahu bagaimana Maryam Allah menjadikan dia melahirkan dan hamil itu tanpa suami. Itu karena keagungan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana apa yang dilakukan Siti Maryam ketika ingin melahirkan? Dia mendekati pohon kurma. Coba Bapak Ibu yang pernah lihat pohon kurma, Bapak Ibu yang pernah ke Arab Saudi atau pernah ke Timur Tengah, salah satu pohon terkuat di dunia itu adalah pohon kurma. Lebih kuat daripada pohon mangga, lebih kuat daripada pohon-pohon yang ada di sini. Pohon kurma itu kuat sekali batangnya, sehingga ketika didorong susah sekali bergerak. Tapi Allah perintahkan bagaimana di sini kita mengambil cerita bahwasanya Siti Maryam memiliki ketakwaan kepada Allah yang sangat luar biasa. Allah perintahkan kepada Nabi Maryam, kepada Maryam alaihissalam, ya Maryam, gerakkan itu pohon kurma. Huzzi artinya gerakkan. Ilaiki bijiz'in nakhlah. Maka lihat, Maryam hanya disuruh untuk berusaha. Adapun usahanya milik Allah Subhanahu wa taala. Siti Maryam hanya disuruh untuk berusaha. Adapun hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pohon kurma secara logika itu susah sekali untuk diturunkan buahnya. Kalau orang mau ambil pohon kurma Bapak Ibu sekalian itu harus manjat. Tidak harus manjat, wajib manjat. Kalau tidak manjat, tidak bisa seperti dengan pohon kelapa yang agak tinggi itu. Kita tidak bisa turunkan itu buahnya kecuali manjat. Begitu kira-kira seperti pohon kurma. Tapi Allah perintahkan Siti Maryam kepada Siti Maryam, gerakkan itu kurma, tusakit alaiki rutaban janiyya. Maka akhirnya kurma-kurma itu jatuh. Usaha pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, kita di dunia hanya bisa berusaha. Iya Pak, hanya berusaha. Kita semua berusaha. Kita datang sholat ini kita berusaha, kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat Siti Maryam, ketika sudah berusaha, ketika sudah bertekad, sudah dengan tenaganya, dituduh. Makanya kemarin yang sempat ikut kajian, ya, kita sudah menjelaskan kan, ada 3 bayi, tapi yang terkenal ada 2 bayi, yang mana bayi itu mampu berbicara. Salah satunya adalah anak daripada Siti Maryam alaihissalam. Fa'asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Orang-orang bertanya kepada Maryam, "Wahai Maryam, siapa bapaknya itu?" "Ya Maryam, apakah betul kau adalah seorang wanita pezina? Ya Maryam, apakah kamu sembunyi di balik semua ini kau bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala?" Maka Maryam tak mampu berbicara. Bagaimana mungkin saya bisa hamil tanpa seorang suami? Maka dia mengatakan, asyarat ilaih, dia tunjuk anak itu. Ya, dia tunjuk anak itu, coba kau tanyakan anak itu. Maka anak itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala berkata, ya, dan berbicara, mengucapkan, Allah berikan perkataannya, qala inni abdullah ataniyal kitaba waj'alani nabiyya. Saya adalah hamba Allah. Allah utus saya di muka bumi ini untuk menjadi seorang nabi. Nabi Isa, sehingga ketika dewasa diangkat ke langit dan nanti akan muncul di akhir zaman. Muncul ketika Dajjal nanti turun dan menjadi penolong kita di fitnah terbesar nanti di akhir zaman sekalian. Salah satu rukun iman kita adalah percaya terhadap hari kiamat. Jangan
kita selalu lepas daripada keimanan ini. Kita keyakinan bahwasanya datang hari kiamat adalah salah satu keyakinan kita juga adalah nanti akan menjadi fitnah terbesar akhir zaman, itu turunnya Dajjal, dan Nabi Isa lah yang menyelamatkan kami. Jamaah sekalian, sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kami mau sampaikan dari cerita-cerita tadi, dari semua itu, perbaiki generasi kita. Kita ingin melihat Indonesia baik. Indonesia lagi tidak baik-baik, Bapak Ibu sekalian. Indonesia lagi, ya sedih kita melihat keadaan Indonesia hari ini. Ya, menurut berita sudah kurang lebih hampir 10 juta pengangguran sarjana S1 tidak mendapatkan pekerjaan. Di mana kerisauan umat hari ini? Di mana Umar bin Abdul Aziz yang kita katakan tadi? Di mana Umar bin Abdul Aziz yang lahir dari rahim seorang ibu yang luar biasa, yang sampai dengan keberadaannya menghilangkan kemiskinan pada zamannya. Tidak hanya menghilangkan kemiskinan satu negara, tapi menghilangkan kemiskinan puluhan negara pada zamannya. Hari ini, jangankan kemiskinan, jangankan kesengsaraan, sarjana S1 anak muda hari ini kurang lebih 10 juta tidak mendapatkan pekerjaan. Sedangkan umat Islam hari ini sibuk dengan permasalahan-permasalahan khilafiyah, masih sibuk dengan hal-hal yang sepele, tidak sibuk dengan permasalahan umat Islam ke depan. Bagaimana permasalahan umat Islam hari ini tentang Palestina? Ya. Bagaimana permasalahan umat Islam hari ini di mana negara-negara masih banyak, bahkan kita Indonesia. Ya. Ada sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, bahkan tidak berlebihan. La uzakki Allah yang ada, saya tidak mau terlalu memuji seseorang. Yayasan Barakah, salah satu program kita ini bagaimana? Ya. Anak mudanya Desa Losari ini insya Allah ke depannya bisa mendapatkan pekerjaan. Dimulai dari setiap minggunya kita mengadakan Jumat Berkah. Ini bukan hanya perkataan omong-omong, bukan. Demi Allah ini bukan omong-omong. Ini sebuah janji, ini sebuah cita-cita. Kita mau bagaimana Desa Losari ini, bagaimana kita ingin mengembangkan Indonesia yang begitu luas, umat Islam yang berkemajuan, sedangkan Desa Losari kita masih mundur dan tidak berkemajuan. Kita menginginkan masjid ini masjid yang mempunyai visi misi dengan Islam yang berkemajuan, peradaban Islam yang berkemajuan. Insya Allah. Doakan kalian Bapak Ibu sekalian, doakan semua ya kebaikan-kebaikan ini. Dan saya juga mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk mendoakan Yayasan Barakah, terkhusus untuk Pak Haji Sutrisno, ya, ayahanda saya. Walaupun saya tidak punya darah seperti beliau, tapi saya menganggap beliau adalah ayahanda saya. Beliau yang mensupport saya, beliau yang membantu saya, dan beliau yang selalu menasihati kami. Dan juga kami minta kepada Bapak dan Ibu sekalian doakan untuk terkhusus Mas Okta Wirawan. Bapak Ibu sekalian yang punya media sosial, coba dilihat konten-konten beliau yang kami sampaikan tadi, yang kami katakan kepada jamaah barusan. Ya, beliau tidak hanya sekedar omong-omong. Oh, sampaikan begini, buka cabang sudah. Hari ini Almas Bapak Ibu sekalian sudah membuka cabang kurang lebih 140 cabang se-Indonesia. 2 hari yang lalu sudah diresmikan, Almas sudah membuka cabang se-Indonesia kurang lebih 140 outlet. Itu belum ke Bule Abuya kurang lebih 200 cabang se-Indonesia. Coba berpikir Bapak Ibu sekalian, kalau orang hanya mau kaya, cukup 10 cabang se-Indonesia cukup. Maka beliau kemarin diundang oleh kementerian untuk menjelaskan dan sudah bertekad akan membuka pekerjaan, akan membuka lowongan pekerjaan 10.000 untuk mereka yang punya potensi untuk bisa mendapatkan pekerjaan, yang tidak mendapatkan pekerjaan hari ini. Hari ini Bapak Ibu sekalian, umat Islam terlalu banyak masalahnya. Tidak usahlah kita terlalu sibuk dengan permasalahan-permasalahan khilafiyah. Apa itu permasalahan khilafiyah, Ustaz? Permasalahan yang masih bisa diperdebatkan. Umat Islam hari ini banyak sekali ujiannya. Umat Islam hari ini banyak sekali tantangannya. Dan insya Allah Yayasan Barakah salah satu visi misinya untuk bagaimana menjadi persatuan umat, khususnya Desa Losari ini. Kita mengajak semua persatuan Desa Losari, tidak ada lagi masalah perbedaan antara organisasi ini, organisasi kita semua merangkul semuanya. Tidak ada lagi perbedaan. Kita semua merangkul, kita semua bersahabat, dan kita semua di mata Allah adalah seorang yang muslim. Ya.
Kita semua ingin mati dalam keadaan muslim. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka kita semua ingin mati dalam keadaan Islam. Bagaimana caranya? Kita bersatu, kita sama-sama berjuang dan sama-sama menuju arah kebaikan. Bapak dan Ibu sekalian, sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa, insyaallah Jumat ini akan ada Jumat berkah. Kita sama-sama merasakan, kami mengajak lagi Bapak Ibu sekalian. Yang enak itu kalau jemaah kita bertambah. Iya. 3 sof, 4 sof, 5 sof. Ibu-ibu, insyaallah 5 6 sof. Kita mau jemaah, undang semuanya tetangganya, undang semua tetangga. Ustaz, cukup beras? Cukup. Ada Allah yang kasih rezeki. Ustaz, cukup berasnya? Jangan khawatir, panggil semua tetangganya, panggil semua kerabatnya untuk datang ke masjid ini. Tidak hanya Jumat ini, datang Sabtu, datang hari Ahad ada kajian, datang Senin, datang Selasa ada kajian, datang Rabu, datang tiap hari. Kita mainkan masjid ini. Tidak bisa 5 waktu, 4 waktu. Tidak bisa 3 waktu, 2 waktu. Tidak bisa 1 waktu Bapak Ibu sekalian, minimal subuh. Tidak bisa subuh ya maghrib. Sekali-kali supaya ada niat untuk bagaimana kita datang ke rumah-rumah Allah, kita datang ke masjid-masjid Allah, kita datang ke tempat suci di muka bumi ini, sehingga datangnya kita murni karena niat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Mau masuk surga, Bu? Mau masuk surga? Iya. Bapak juga mau masuk surga, Pak? Mau. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Sehat-sehat semuanya sehat-sehat. Jazakumullah khairan jazaa. Barakallahu fikum. Kita bertemu nanti di hari Ahad, insyaallah ada kajian. Hari Selasa lagi ya, dan seterusnya insyaallah. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wallahu yahdi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah